Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa ya antusias dari para peserta Tadatarhib Ramadan 1446 Hijriah bersama Ibunda Sinta Yudisia. Masya Allah, ini luar biasa. Di jam 7 sudah banyak yang mau masuk Zoom meeting ya, Masya Allah, antusias yang sungguh-sungguh luar biasa. Baik, ini sebelum kita mulai ya pada malam hari ini, saya mau menyapa-nyapa dulu nih. Semua para peserta ini dari mana aja nih, boleh dong ditulis di kolom komentar dari mana aja. Saya lihat ada yang dari Surabaya, oke, Surabaya, ada yang dari Madiun, ada yang dari Medan, oke, Medan, ada yang dari Mataram, ada yang dari Gorontalo. Masya Allah, ini antusias ya, ingin menimba ilmu bersama Bunda Sinta Yudisia, Masya Allah. Jadi nanti mohon disimak sampai akhir karena kita akan ada sesi tanya jawab. Boleh disiapkan pertanyaannya kepada Bunda Sinta Yudisia nanti. Soal ini kita persiapan ya Tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya persiapan fisik, persiapan mental juga ya, mental, dan juga tentunya persiapan harta terbaik untuk kita bisa sedekah dengan harta terbaik nanti di bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua, para peserta semua di sini nanti di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Nah, ini perkenalkan, saya Lina Josalinka yang insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini bersama Bunda Sinta Yudisia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini ya, hari Senin 17 Februari 2025 atau dalam 18 Sya'ban 1446 Hijriah dalam acara Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, Peaceful and Giving. Temukan kedamaian dalam jiwa, sebarkan kebaikan bersama Bunda Sinta Yudisia. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, izinkan saya membacakan urutan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemutaran video company profile, acara yang ketiga penyampaian program, acara yang keempat penyampaian materi oleh Bunda Sinta Yudisia, acara yang kelima diskusi, dan acara yang keenam penutup. Jadi mohon untuk bisa menyimak malam hari ini sampai akhir. Walaupun di hari Senin yang hektik, tapi Masya Allah semangat kita juga nggak kalah hektiknya demi menyambut Ramadan yang kurang lebih 13 hari lagi. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baiklah ya, kita langsung saja beranjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemutaran video company profile.
Oke, baik. Masya Allah tadi udah menyimak ya, ada Koperasi Syariah Imaniku, salah satu yang menaungi ya dari Mitra Zakat.id yang insya Allah yang menyelenggarakan dari event Tarhib Ramadan ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa apakah Bunda Sinta Yudisya sudah berada di Zoom pada malam hari ini? Assalamualaikum Bunda. Oke, mungkin masih persiapan. Saya izin di atas selanjutnya yaitu pemaparan program dari panitia, insya Allah yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Oke, baik, insya Allah sudah terlihat ya. Oke, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih mitrazakat.id? Mitrazakat.id merupakan platform penghimpunan dana online yang berfokus di program sosial, dakwah, dan kemanusiaan di bawah naungan Koperasi Syariah Imanku. Jadi teman-teman di sini bisa nih memilih Mitra Zakat.id sebagai partner untuk penyaluran ya, untuk sebagai jembatan untuk menunaikan siswanya, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui mitrazakat.id. Teman-teman bisa langsung search ya nanti di web browsernya, di search engine-nya melalui search engine yaitu mitrazakat.id. Di situ akan ada banyak banget programnya. Nah, siapa sih mitra penghimpunan dan penyaluran di mitrazakat.id? Itu ada banyak banget, insya Allah ada 20 mitra kita, ada Lasnas, ada juga yayasan, ada juga lembaga amal zakat yang berperan penting juga ini di seluruh mitra kita di Jawa Timur karena koperasi kita adalah koperasi yang ada di Jawa Timur. Tapi masalah penghimpunan, insya Allah teman-teman tadi yang dari Medan, ada yang dari Kupang, ada yang dari Mataram bisa banget menyalurkan sedekah atau siswa terbaiknya melalui mitrazakat.id. Bisa pilih mitra-mitra terbaik kita, yang las-las terbaik kita dengan program-programnya yang luar biasa. Bisa dipilih lalu untuk menunaikan siswanya. Oke, baik, kita ada dua versi. Yang pertama adalah website, yaitu mitrazakat.id dengan akses tak terbatas, jadi teman-teman tidak perlu install aplikasi untuk bisa donasi. Ada juga versi mobile, ada aplikasi Imaniku. Nah, di sini banyak banget. Jadi teman-teman tidak hanya berdonasi, tetapi juga ada PPOB. Teman-teman bisa membeli pulsa, pakai data, bahkan untuk top up e-wallet. Ada juga menu-menu banyak banget di aplikasi Imaniku. Nah, yang paling menarik adalah di aplikasi Imaniku itu ada fitur auto debit, yaitu apa sih keuntungan mengaktifkan auto debit di Imaniku? Itu otomatis terpotong donasi sesuai dengan waktu yang telah disetting. Mungkin ini teman-teman lupa ketika sedekah subuh ya, karena kita tahu keberkahan dan keutamaan sedekah subuh itu luar biasa. Tapi teman-teman kadang mungkin lupa. Nah, ini rekan-rekan bisa aktifkan fitur auto debit di aplikasi Imaniku. Nah, pilihan nominal donasi ini tidak terbatas. Jadi bisa pilih donasi berapapun. Misalnya saya mau satu hari itu Rp1.000, bisa nggak Kak Lina? Oh, bisa banget. Nah, ini misalnya dalam satu hari teman-teman berdonasi sejumlah 30.000 gitu ya kalau diakumulasikan dalam 30 hari. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyematkan doa di setiap pagi. Insya Allah nggak akan lupa deh untuk sedekah subuh. Nah, ini bisa nanti diinstal di aplikasi Imaniko. Nah, program yang campaign di mitrazakat.id atau aplikasi Imaniko ada banyak banget ya, ada infak, zakat dan wakaf tentunya.
Nah, di situ ada infak untuk Palestina, ada zakat mal, bahkan juga ada wakaf eh, untuk pondok tahfidz yang dilaksanakan yang campaignernya adalah rumah zakat. Nah, ini masih perlu banyak dukungan nih dari rekan-rekan semua di sini untuk bisa menjalani program di sini. Nah, insya Allah transparansi mitra-mitra kita disalurkan karena mereka juga sudah lembaga yang kredibel, tentunya insya Allah akan disalurkan dengan siapa yang berhak. Gitu. Apalagi untuk saudara-saudara kita di Palestina yang ya Ramadan ini kita berikan hadiah untuk saudara kita di sana, bahkan untuk juga saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, ini banyak banget pilihan programnya. Ya, ini Masya Allah, ini adalah antusias dari para insan baik, ya, para orang-orang baik yang bersedekah membantu sesama saling menolong di mitrazakat.id. Nah, ini adalah harapan-harapan ribuan orang-orang baik ini tidak bisa kasih capture semuanya. Jadi ini adalah mewakili dari orang-orang baik yang berdonasi melalui mitrazakat.id atau aplikasi Imaniku. Jadi rekan-rekan di sini bisa menuliskan doa-doa terbaiknya, mungkin ingin sedekah untuk orang tercinta, untuk orang tua dan lain sebagainya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget kontak admin ya, nanti di kolom komentar ataupun nanti di grup sudah ada kontaknya. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih sudah menyimak pemaparan program dari mitrazakat.id. Nah, ini sebelumnya kita sapa dulu nih, Bunda Sinta Yudisya, apakah sudah berada di ruang Zoom pada malam hari ini? Assalamualaikum. Ya, mungkin masih persiapan ya. Jadi, oke, ini antusiasnya juga sudah luar biasa. Oh ya, mohon maaf, mohon maaf. Nah, ini sambil menunggu Bunda Sinta Yudisya ya, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait program dari Mitra Zakat.id atau melalui Imaniku, boleh banget ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, ini rekan-rekan bisa dong di-share link Zoom pada malam hari ini untuk kita belajar bersama dengan Bunda Sinta Yudisya. Ya, beliau adalah seorang psikolog dan seorang penulis juga founder Ruang Pelita ya. Ya, founder komunitas Ruang Pelita.
Ini dari Kak Ardila. Maaf, ini apakah sudah ada pemaparan? Insya Allah sebentar lagi Kak Ardila ini sedang menunggu pemateri dalam persiapan, yaitu Bunda Sinta Yudisia. Tunggu sebentar. Oke, baik. Insya Allah rekan-rekan ini Bunda Sinta Yudisia dalam proses ya. Insya Allah sebentar lagi akan membersamai kita malam hari ini untuk belajar bersama. Jadi sebenarnya tarhib Ramadan ya, kita menyambut bulan Ramadan dengan tema Ramadan temukan kedamaian dalam jiwa, sebarkan kebaikan. Ini apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih peaceful and giving gitu kan. Jadi tema ini mengajak kita untuk menjalani Ramadan dengan fokus pada pencapaian kedamaian jiwa yang sejati ya melalui ibadah, refleksi dan ketenangan batin. Jadi di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan ya Ramadan menjadi kesempatan emas nih untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati dan menemukan kedamaian dalam diri. Nah, kedamaian ini memang tidak hanya dirasakan untuk diri sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain melalui tindakan kebaikan. Ramadan menjadi uh, kita dapat menciptakan dampak positif yang menyebar kepada sesama. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memperbagi hubungan dengan orang lain, memperkuat solidaritas, dan menguatkan semangat dalam berbagi di masyarakat. Masya Allah ini Bunda Sinta sudah hadir ya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Halo, Assalamualaikum Bunda Sinta Yudisia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, ya tidak apa-apa Bunda. Ini antusias ya Pak pada peserta pada malam hari ini luar biasa nih Bunda. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Mataram, bahkan ada yang dari Medan ingin belajar bareng-bareng nih bersama pada malam hari ini untuk eh, menyambut bulan suci Ramadan bersama Mitra Zakat.id Ramadan 1446 Peaceful and Giving. Masya Allah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Moga-moga Alhamdulillah. kakak-kakak semua juga baik-baik ya. Amin, amin Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bunda, Insya Allah sehat semua kita. Karena kurang dari 13 hari lagi kita akan bertemu nih dengan bulan suci Ramadan Bunda. Ini sudah mau penghujung bulan Sya'ban, makanya kita semangat-semangat ini untuk mempersiapkan ilmunya dan mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan sebaik-baiknya persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik, tanpa memperlama waktu, karena ini juga sudah semangat nih dari tadi, Masya Allah. Eh,
Oke. Beliau adalah Bunda Sinta Yudisia, ya, seorang penulis dan psikolog, founder komunitas Ruang Pelita, ya, sebuah komunitas untuk sharing ya tentang konsultasi juga gitu Bunda ya, betul ya? Mungkin bisa dikepoin Ya. nanti di Instagramnya Bunda Sinta Yudisia yang masalah beliau sering banget sharing ya terkait dengan psikologi seperti itu. Oke, baik, mau langsung di share screen, Bunda? Boleh, silakan Kak Lina. Oke, apakah sudah tertampil? Sudah. Oke, monggo silahkan kepada Bunda Sinta Yudisia, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Kak Lina yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, nikmat bisa berkumpul berada dalam majelis zikir yang insya Allah kita senantiasa dinaungin oleh malaikat ya, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Jadi pada kesempatan ini sembari kita berdiskusi, sharing, kita juga melangitkan doa-doa kita. Semoga yang masih sendiri segera disegerakan oleh Allah untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Mereka yang masih dalam kesulitan finansial akan segera dipermudah oleh Allah untuk menemukan jalan keluar dan berbagai macam pengabulan doa yang lainnya. Semoga ya, amin. Tak lupa salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, saudaranya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada mitra zakat ya dan juga adik-adikku, kakak-kakak yang sudah berkumpul dalam majelis ini. Tadi ada yang dari mana ya? Dari Gorontalo atau Iya, dari ada yang Makassar dari tadi? Gorontalo, Bunda, ada yang dari Medan, ada yang dari Mataram tadi. Oh iya, ada yang dari Medan, Mataram, Gorontalo, Masya Allah ya. Semoga suatu saat bisa silaturahim ke sana ya, kopdar ya. Amin. Baik adik-adikku sekalian, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, kesempatan bulan Sya'ban yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang inner peace ya, tentang bagaimana kita meraih kalau kita memang apa ya, soul kita atau psikis kita atau jiwa kita mengalami disorder atau gangguan, semoga di bulan Ramadan ini kita menemukan cara-cara yang tepat untuk menyembuhkannya. Tentunya pertemuan kita pada malam hari ini tidak akan bisa langsung menyelesaikan semua masalah ya. Tetapi semoga kita kembali luruskan niat, kita baca bismillah, kita niatkan ini untuk menjadi mencari ilmu, menjadi salah satu media yang barokah bagi kita untuk mencari titik ya, titik awal, titik tengah, titik ujung dari permasalahan kita kalau itu berkaitan dengan psikis kita. Jadi semoga ilmu kita yang didapat hari ini akan menyempurnakan ilmu kita yang mungkin masih belum sempurna atau akan menjadi pemantik ya bagi keinginan kita untuk menimba ilmu yang lebih jauh lagi. Klik yang berikutnya Kak Host, ini perkenalan ya, masih slide awal, saya adalah Sinta Yudisia. Saya seorang Sinta Yudisia adalah nama pena ya, nama panjangnya adalah Sinta Yudisia Wisudanti. Saya seorang istri dan seorang ibu dari 4 orang anak. Kemudian saya seorang penulis, saya orang yang suka jalan-jalan dan karena minat saya adalah social service ya, maka kemudian saya suka ya mendengarkan curhatan orang yang mengantarkan saya menjadi seorang psikolog. Karena saya banyak menjadi pendamping remaja, maka kesukaan saya juga akhirnya keikut ya. Saya suka Wibu, kemarin habis nobar bareng Attack on Titan ya, The Last Attack ya di Surabaya. Kemudian saya juga dunia perkipopan ya, sedang berduka kita dengan Kim Seren ya yang diduga melakukan apa ya akhir hidup ya. Di ujung hidupnya kita sedih banget.
Nah, itu nanti yang juga akan sempat kita bahas ya, bagaimana kemudian kita mendeteksi berbagai macam masalah jiwa kita, dan salah satu momen tepat untuk mendeteksi diri kita adalah momen Ramadan ini. Klik yang berikutnya, Kak Hos, saya adalah seorang penulis juga, dan dengan menulis saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan ke berbagai negara, mendapatkan beasiswa residensi. Doakan ya, saya bisa tetap istiqomah menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Untuk pertemuan kali ini, Kak Lina, saya sediakan dua door prize ya, untuk nanti yang penanya yang paling debak, paling sugoi ya, paling Masya sigma. Allah. Gitu. Ya, ya lanjut Kak Hos. Adik-adikku sekalian, kakak-kakak yang saya cintai, saya menukil dengan dua ayat Al-Quran dulu ya. Ayat ini tidak langsung berkait dengan Ramadan, seperti yang mungkin biasa disetir ya, kalau kemudian disitir ya, ketika kita berhadapan dengan Ramadan, biasanya kita akan menukil ayat Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Baqarah. Saya ingin mengambil dua ayat Al-Quran yang nanti akan sangat berkaitan dengan eh, penggambaran bagaimana kita bisa menyembuhkan healing our soul. Kemudian juga kita bisa mendeteksi sebetulnya bagaimana sih cara setan itu membuat diri kita ini menjadi sakit ya, secara secara illness ya, kita punya psikis atau jiwa yang disorder ya, kita punya jiwa yang penuh gangguan. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima." Dialah Allah, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kakak sekalian, dalam kajian kali ini, ya, karena kaitan kita dengan Ramadan ya, maka kita akan mengambil pendekatan spiritual. Karena penyembuhan psikologis itu ada banyak ya. Ada yang psikososial, ada yang kemudian diperbaiki sistem hormon tubuhnya ada. Ada yang diperbaiki kondisi sosial kemasyarakatannya ada. Kali ini dan spiritual itu juga menjadi salah satu sumber penyembuh. Karena pertemuan kita kali ini memang dalam rangka tarhib Ramadan, maka kita akan mengambil satu aspek, yaitu spiritual. Nanti ketika kemudian ini sudah kita jalani dan ternyata kita belum healing 100%, berarti memang ada hal-hal yang harus kita upayakan yang lain. Misalnya, aku kok sudah sholat malam, aku sudah rajin puasa, aku sudah menghafal Al-Quran, kok aku masih punya anxiety tinggi banget ya? Kok aku malah punya suicidal thoughts yang kerap sering ya? Maka kemudian kondisi spiritual aja tidak cukup, mungkin harus ditambahin dengan misalnya farmakologi, yaitu dari kondisi biologis ya, berarti dari perlu ditambahin obat-obatan. Nah, kali ini kita membahas versi spiritual penyembuhan, begitu. Jangan dijadikan ini sebagai satu-satunya alat ya. Pokoknya aku sudah sholat, aku udah puasa, aku pasti sembuh, jangan. Tapi ini menjadi salah satu. Dan kita percaya 100% bahwa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin adalah Allah semata. Begitu ya. Klik yang berikutnya Kak Hos. Nah, menarik sekali kalau ini kita bandingkan dengan Quran surat Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka setan, fawaswasa lahuma, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ya, setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua menjadi orang-orang yang kekal. Fawaswasa lahuma ya. Jadi setan itu dalam kacamata spiritual, kalau kita punya was-was ya, kita sudah rajin sholat, kita sudah rajin ibadah, bahkan ibadah kita lebih dari orang pada umumnya. Kalau orang hanya sholat malam 2 rakaat, kita bisa sampai 11 atau 23 rakaat. Tapi tetap saja syaitan itu waswasa. Jadi memang suka membisikkan sesuatu. Kalau kita pernah mendengar ya,
kita pernah menonton film, kita pernah mendengar ceritanya orang, testimoni orang yang mengalami gangguan ya, gangguan-gangguan yang parah ya, misalnya schizofren, itu pasti ada gejala dia mendengarkan suara-suara. Delusi, merasa dikejar-kejar, atau halusinasi, dia seperti mendengar suara-suara yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ini fawaswasa lahuma syaiton, karena setiap orang itu bisa mengalami ini. Semua orang, setiap orang. Maka kita tidak bisa menafikan diri kita yang sudah sholatnya bagus, yang sudah ngajinya bagus, yang sudah keseharian daily life-nya, rutinitas religiusnya bagus. Itu aman 100% dari fawaswasa lauma syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu juga sangat pintar ya. Bahkan syaitan itu terkadang-kadang bagi orang yang sudah tinggi tingkatannya, itu dia tidak lagi menggoda dengan berbuat maksiat, tapi justru dia menggoda begitu ya dengan menyuruh dia untuk beribadah yang lebih kencang lagi, tetapi ada nanti ya. Jadi kalau di sebuah novel yang sangat bagus ya, Harafish, karya Najib Mahfuz, itu dikisahkan bagaimana setan itu bisa mendorong orang itu udah nggak bermaksiat lagi. Kenapa yang digoda adalah alim ulama. Jadi ada seorang alim ulama yang dia kepingin, dia merasa dia berdosa banget, kemudian dia merasa ibadahnya itu nggak akan cukup menebus dosa-dosa dia, sehingga dia memohon, ya Allah, ya Tuhanku, andaikan aku bisa hidup ribuan tahun, aku akan beribadah lebih banyak. Dan akhirnya, uh, syaitan membisikkan, kamu mau nggak aku beri hidup yang lebih lama supaya kamu bisa beribadah lebih banyak kepada Allah. Akhirnya dia tertarik menambah usianya dengan kedukun. Akhirnya dia ke dukun dan dukun itu bisa ya, bisa apa menambah usia dia. Dan salah satu syarat dukunnya itu adalah meminta dia untuk membuat minaret, membuat satu menara, di mana nanti dia pada akhirnya akan tidak menyembah Allah. Nah, hebatnya setan kan di situ. Maka kemudian kita dengan ilmu kita berusaha untuk memahami fawaswasa lahuma syaitanu. Karena setan itu manis banget, tipis banget ya. Jadi dia berusaha untuk memanipulasi pikiran-pikiran dan perasaan orang. Klik yang berikutnya, Kak Hos. Nah, ini yang akan kita coba ya lawan di bulan Ramadan ini. Kakak sekalian, tadi kita sudah mendapatkan gambaran ya secara spiritual bahwa kita akan mengobati diri kita dengan jalan yang sudah jalan spiritual Islam. Karena hanya Allah yang memberikan ketenangan. Dan kita yakin bahwa hasutan-hasutan, pikiran-pikiran kemarahan, anxiety kita, kemudian pikiran-pikiran yang kadang kita bisa sangat marah, kemudian menjadi sangat senang ya, itu dikenal sebagai bipolar itu berasal dari setan. Maka kita mencoba mencari tahu apa sebetulnya hubungan mindfulness atau bagaimana mindfulness itu adalah bagaimana kesadaran kita tahap demi tahap membuat diri kita tenang dari pikiran, perasaan, perilaku ya, yang akan membangkitkan inner peace, rasa tenang di dalam tubuh. Itu apa kaitannya dengan Ramadan? Ada dua buku yang menarik ya untuk dibaca. Ada Wabi Sabi, begitu kan? Wabi Sabi ini adalah sebuah filosofi Jepang yang mengatakan bahwa kenapa orang sekarang banyak yang tidak punya inner peace ya. Banyak orang sekarang yang tidak punya ketenangan jiwa di dalam. Karena semakin orang sekarang itu semakin banyak orang itu yang lebih senang mengarah keluar. Jadi dia pengen tahu FOMO, kita sampai tahu artis kesukaan kita, kalau kita bias salah satu idol kita, apa K-pop, boy group atau girl group, kita akan tahu bias kita itu siapa sampai siapa orang tua dia, siapa kakak adiknya dia, sekolah di mana, hari ini makan malam di mana, crushnya dia siapa, dia lagi punya ini apa, kemudian driver under influence-nya dia berapa, skornya, yes, kita sampai dia kesukaan pakai piyamanya seperti apa, itu kita benar-benar tahu. Kata Beth Campton, seorang Japanologis mengatakan bahwa begitu gencarnya kita mencari informasi di luar diri kita sehingga kita lupa untuk mencari informasi tentang diri kita sendiri. Dan itulah akhirnya kita tidak mendapatkan ketenangan dan dalam kesederhanaan. Kita kebelet tahu ya, orang skincare-nya pakai ini kita pengen pakai, orang ganti stylenya seperti ini kita pengen pakai. Nah, akhirnya kemudian kita tidak mendapatkan inner peace, tidak mendapatkan mindfulness. Dan satu lagi ya buku You're Not Listening ya, yang dua-duanya sudah saya baca ya.
adalah tentang bagaimana, karena tadi ya, seperti di Wajisabi, kita tuh FOMO banget. Jadi kita itu pengen tahu berita di luar sana dan kita pengen merespon dengan cepat. Kita lupa bahwa kita perlu mendengarkan lebih banyak. Jadi kita jarang bisa mendengarkan sesuatu ya. Mendengarkan orang, boro-boro akhirnya bisa mendengarkan orang, kita sendiri jarang bisa mendengarkan apa sih suara-suara di dalam diri kita. Nah, makanya Ramadan menjadi momen yang tepat banget buat kita itu banyak-banyak mengolah mindfulness kita sehingga tercipta satu ketenangan di dalam diri kita. Nah, klik yang berikutnya Kak Hos. Jadi kita kalau berdasarkan dua buku tadi ya, kita hari-hari ini di bulan Sya'ban kita berlatih untuk lebih banyak nanti kan berlatih mindfulness untuk mencapai inner peace ya. Supaya diri kita lebih tenang. Apalagi dalam situasi seperti ini ya, mungkin kakak-kakak juga pengen kabur ya dengan hashtag kabur aja dulu. Begitu kita pengen kabur, nah bagaimana kita bisa tetap memiliki ketenangan ya di dalam situasi sulit. Nah kakak sekalian, kita kan sering ya dengar kata-kata ini ya di bulan Ramadan ya. Pintu surga dibuka, bahkan ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan doa-doa dikabulkan. Pertanyaan saya, sebelum nanti klik ke sebelum ya, kakak-kakak percaya nggak dengan eh, prinsip-prinsip ini? Saya pengen melihat chatnya dong, mungkin ya. Ada yang berani chat, kira-kira percaya nggak nih dengan apa? Dengan prinsip-prinsip ini bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, doa dikabulkan, percaya? Kak Ningsi dari Kota Madiun percaya. Halimah percaya juga. Oke. Aulia percaya juga. Ririn dari Bone percaya juga. Baik. Ini beneran percaya semua nih? Atau atau takut untuk berbeda pendapat? Oh iya baik, bagus nih. Jundi ada yang berkata 50-50 begitu. Ini bukan kemudian kita, wah kamu akidahnya nggak lurus nih. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Belum tentu ya, karena kita sedang belajar ya. Oh ya, percaya rata-rata percaya. Oke, ada yang 50 berarti cuma, oh ada Ririn. Ririn tadinya bilang percaya, kemudian nggak percaya. Oke, baik. Di sini saya pendekatannya pendekatan psikologis ya. Percaya bagi orang beriman, oke, gitu. Ada yang yakin, ada yang yakin, oke, baik. Sekarang kemudian, saya pun percaya ya dengan ini ya. Bukan berarti kemudian saya nggak percaya. Wah, berarti apa diragukan dong akidahnya kalau kemudian kita nggak percaya pada hadis Rasulullah. Ya, baik. Sekarang klik yang berikutnya. Iya, kalau dalilnya kita yakin ya, percaya. Sekarang klik yang berikutnya Kak Aus. Pertanyaan kita yang muncul sekarang. Pernahkah kakak-kakak atau adik-adik mencermati bahwa kejahatan itu semakin meningkat di bulan Ramadan? Kemudian ketegangan, kecemasan, was-was itu semakin banyak. Karena banyak orang yang menunggu THR, banyak orang yang kemudian berebut yang namanya tuslah, tuslah tiket itu luar biasa. Dan akhirnya orang jadi gampang marah. Begitu. Kira-kira prinsip Ramadan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini bertentangan tidak? Kita kemudian jadi ini ya, waduh, kira-kira gimana nih ya? Gitu. Kalau kemudian, iya ya, kejahatan kok kayaknya makin jelas meningkat. Makanya kemudian banyak sekali kalau kita sudah masuk Ramadan, Sya'ban ini Ramadan, itu akan ada banyak informasi dari kepolisian yang mengatakan kita harus banyak berhati-hati, terutama bagi adik-adik, kakak-kakak yang punya sepeda motor, yang punya laptop, yang punya HP bagus, itu harus berhati-hati banget. Kenapa? Karena justru kejahatan makin meningkat di bulan Ramadan. Nah, terus merasakan tidak kalau justru di bulan puasa adik-adik kakak-kakak ini semakin gampang marah? Ya gimana nggak marah? Lagi lapar, lagi panas, lagi antri takjil gitu kan, ada war takjil, mana diserobot, mana dia itu juga bukan orang muslim gitu kan, dia ngeburu, kita nggak lapar banget ini, kita sahur aja baru sempat air putih karena kita tahu-tahu sudah imsa, nggak sempat lagi, udah imsa sakit perut lagi, gimana? Lapar banget. Seharian kita nggak ini tuh kita marah.
bilang semarah lah, karena kita lapar dan ini ya. Udah gitu eh, hari gini gitu kan nanti bisa jadi THR kita nggak keluar. Nah, oh bilang dari kenapa? Karena pemangkasan anggaran. Gimana kemudian orang nggak marah? Gimana orang nggak cemas? Nah, begitu. Jadi luar biasa ya, luar biasa, masya Allah ya. Tapi tadi kakak-kakak sudah sempat kan menyimak tentang Al-Fat ya, ayat 4 bahwa eh, Allah akan menambah keimanan pada orang beriman. Dan yang menurunkan ketenangan itu adalah Allah. Begitu. Sementara sebaliknya ya, sebaliknya ya. Nah, kalau saya tidak akan membahas tentang bab syaitan apa ya, maksudnya filosofinya seperti apa karena saya yakin kakak-kakak, adik-adik bisa mendapatkan banyak ya YouTube ya yang bisa kita simak. Ada YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya Yahya, Ustadz Khalid Basalamah, silakan banyak ya. Yang kemudian bisa kita cermati terkait dengan bahasan-bahasan loh kok gimana, kok ternyata kok masih banyak orang yang katanya setan dibelenggu. Nah, itu ada banyak filosofinya ya. Kita membahas bab perkara dunia psikologis kan. Nah, sekarang kenapa kok kejahatan, kemarahan, ketegangan, kecemasan, was-was masih muncul bahkan pada diri kita, pada diri kita yang bisa jadi kita khatam 3 kali loh. Bisa jadi kita justru sholat bukan cuma sholat malam, bukan cuma sholat tarawih, kita mungkin menambah dengan sholat malam. Bisa jadi kita malah sudah hafal separuh Al-Quran. Tapi kenapa ini masih terjadi pada diri kita ya? Nah, kalau kita kemudian tidak bijak mencari jawabannya dan belajar, kita pasti akan sampai pada hipotesa kesimpulan-kesimpulan yang salah. Misalnya kemarin ya, kakak-kakak kan pasti tahu ya, ada beberapa video, bukan beberapa ya, banyak video yang menceritakan tentang apa sih gunanya menghafal Al-Quran 30 juz. Saya juga bisa kok menghafal Al-Quran. Gitu. Uh, Orang ini mungkin kontroversial dan biasa aja orang menghafal Al-Quran karena itu juga tidak membuktikan apa-apa. Memang kalau dari segi kecerdasan, menghafal Al-Quran itu sebetulnya apa kita bisa menyikapinya dengan banyak 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 pendapat ya. Jadi bukan hanya orang beriman yang bisa menghafal Al-Quran. Orang ini dari kacamata psikologi ya. Orang dengan IQ tinggi yang dia kemudian dia punya kecerdasan khusus di bagian memori dan kemudian kecerdasan dia khusus di bagian bahasa, itu dia akan bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Jadi makanya kita juga tidak usah termakan ya dengan apa ya dengan pendapat tersebut. Oh, biasa aja kali menghafalkan Al-Quran. Ya memang semua orang bisa menghafalkan Al-Quran. Cuma kan kalau kita melihatnya menghafal Al-Qurannya buat apa? Nah, sama. Ramadan ini bisa menjadi sumber healing kita atau bahkan menjadi sumber stres kita. Tergantung nanti bagaimana kita. Apakah kita akan menjadi orang yang mudah fawaswasalahuma syaitan, kita akan mudah menjadi orang yang termakan oleh berbagai macam wabi-sabi yang tadi, bahwa kita lebih suka untuk kemudian memperhatikan sesuatu di luar kita daripada hari-hari di bulan Ramadan ini. Contoh dari para alim ulama adalah kita mindfulness. Nah, makanya kemudian kita nanti akan kepilih yang mana begitu. Klik yang berikutnya Kak Ahus, semoga-moga kita memilih jalan yang tadi ya. Quran surat Al-Fat ayat 4 ya. Nah, ada 2 hal penting yang akan kita garis bawahi ya, adik-adikku, kakak-kakak sekalian. Yang pertama, inner peace, sesuai dengan tadi Al-Fat ya, ayat 4 adalah bahwa kita kedamaian dalam jiwa yang kita capai itu melalui terapi yang islami. Jadi, kali ini kita akan menyepakati bahwa kita akan pakai terapi yang islami. Begitu. Nanti kalau terapi ini ternyata masih kurang, bukan tidak tepat ya, bukan salah ya. Misalnya gimana katanya sholat bikin tenang, ini kok aku malah tambah gugup sih. Berarti bukan sholatnya yang salah, tapi ada sesuatu yang perlu kita lengkapi di situ. Misalnya ya, ada klien-klien saya punya eh, punya gangguan jiwa berat. Dia nggak bisa sholat, begitu. Nah, tapi ketika dia diberi obat, kemudian dia tenang, dia bisa sholat dengan baik. Artinya di sini, dia ketika untuk sholat, orang yang punya gangguan jiwa berat, dia harus dibantu. Nah, begitu ya cara memahaminya. Jadi bukan kemudian, oh itu buktinya dia nggak bisa sholat. Kalau sholat bikin tenang, bukan seperti itu ya. Jadi ibaratnya ya, kayak pernah waktu itu ya,
ada orang yang mungkin orang itu tidak tepat ya cara dia mengungkapkan apa pengetahuan dia ketika almarhum Allahyarham Syekh Ali Jabir wafat, beliau kena COVID kan wafatnya. Ada orang yang bilang begini, bagi orang yang menjaga wudhunya dia pasti tidak akan kena COVID. Maka banyak orang yang menentang terhadap pendapat tersebut. Loh kurang apa Ustadz Syekh Ali Jabir masalah wudhu dan sholatnya. Tetapi kita kan tidak mencermati COVID seperti itu bisa menimpa setiap orang. Sama dengan sakit jiwa itu bisa menimpa setiap orang gitu. Nah, bagaimana Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari kita diberi kesempatan oleh Allah seperti para alim ulama dulu untuk mencermati dirinya betul-betul. Maka kemudian apapun kondisi diri kita, kita akan bisa mindfulness. Kita akan bisa meraih inner peace kita. Gitu. Nah, klik yang berikutnya, Kaus. Kita sepakat ya, kita kali ini akan bahas versi terapi Islami dulu. Nah, tadi ketenangan ya, gitu. Ketenangan yang tadi kuncinya dari Allah harus kita pahami, adik-adikku sekalian harus kita pahami bahwa kalau jalannya dari Islam, dari Allah itu tidak instan, begitu ya. Jadi jangan kemudian kita beranggapan bahwa terapi psikologis, misalnya kemudian kita kena gangguan gitu ya, nah belum dari kita kena gangguan apa, kemudian diruqyah aja begitu, dibacain Al-Baqarah langsung sembuh. Tidak begitu. That's not how the world works ya. Nggak gitu caranya dunia itu bekerja. Sama kemudian terapi psikologis termasuk terapi Islam. Yang kemudian bahwa kita punya anger management kita jelek. Katanya kalau berzikir, berwudu itu kita jadi nggak marah. Ternyata percuma aja. Nah, kalau kita sudah memilih salah satu terapi dan kali ini terapinya adalah terapi Islam, berarti kita masuki Ramadan ini kita memilih terapi spiritual itu, jalannya berat. Emang berat bener. Tapi jelas dan hasilnya pun nyata, insya Allah ya. Misalnya kakak-kakak nanti menyadari, saya ternyata setelah saya melihat pohon keluarga saya, jadi misalnya begini ya, ada salah satu klien saya yang bilang begini, gimana nih Mbak Sinta, gimana saya bisa memandang, intinya begini, dia gimana cara saya bisa memandang cewek, kebetulan dia cowok good looking, dan dia itu punya sex appeal ya, dia punya daya tarik yang luar biasa sama cewek, dia bilang bahwa gimana kemudian saya tidak apa ya, tidak membuat cewek jatuh cinta kepada saya ketika track record ayah saya pun seperti itu. Istilahnya ayahnya pun playboy, bad guy. Dan dia punya kans itu. Gimana kemudian saya nggak jadi seperti dia, seperti ayah saya maksudnya. Gitu. Nah, ketika dia kemudian memilih, berarti dia kan dan kehidupannya penuh trauma, sehingga dia kemudian punya salah satu ciri khas yaitu love addiction. Dimanapun dia berada, dia tuh selalu butuh butuh punya pacar banyak gitu. Nah, ketika dia kemudian mengerti Islam, dia kemudian memutuskan untuk saya harus sembuh dari love addiction saya. Nggak benar nih kayak gini. Dan itu hanya memang dengan cara agama, spiritual dia bisa sembuh karena dibantu dengan obat pun masih kurang ya. Karena adiksi tentang seksnya dia gede banget karena memang dia kehidupan dia traumatik. Dari mana kemudian harus dengan cara spiritual Islam. Dan ini berat banget bagaimana dia yang sangat good looking, dia kemudian digandrungin cewek, dia harus belajar godul basor, dia kemudian yang sangat supel, dia harus kemudian mengubah behavior dia, gitu. Nah, itu berat banget. Tapi insya Allah jalannya jelas dan hasilnya pun nyata. Sekarang Masya Allah ya, dia sudah menjadi orang yang baik, sudah menikah, bahkan menjadi motivator juga, Masya Allah ya. Nah, klik yang berikutnya Kak Hos. Jadi, yakin ya dengan jalan yang Allah pilih ini, dengan jalan yang akan kita tempuh ini, tapi memang hasilnya nggak bisa instan gitu. Nah, sekarang kita memasuki yang tadi Al-A'raf ayat 7 ya. Ayat 7 ayat 20 tentang fawaswasalahum syaiton. Gangguan setan itu bentuknya adalah waswas. Jadi kakak sekalian ya, nanti pada saat Lebaran kakak-kakak akan disuguhi di bioskop banyak banget film. Coba sebutkan film horor apa yang sekarang sudah menanti, yang sudah tayang trailernya. Coba sebutkan. Ada yang sudah mulai menonton selain iklan Marjan? Mungkin ada film-film trailer, film horor yang sudah gitu. Silakan, film trailer horor apa yang sudah muncul di timeline kita?
Mau open mic juga boleh. Ada? Oh iya, ada yang pada takjil, orang yang nggak mau ketinggalan beli baju baru, ya sandal tabung begitu. Ya, apa film horor yang sudah mulai muncul? Trailer film horor yang sudah mulai muncul sejak sekarang? Duh, bulan Ramadan. Kemudian bulan oke, anak kunti apa lagi? Ada yang bagus, ada yang slasher ya, ada yang macam-macam nih, begitu. Eh, nggak update film horor. Oh, Petaka Gunung Gede, iya tuh kemarin saya lagi nonton film apa Attack on Titan tuh ini ya, gitu Petaka Gunung Gede. Pabrik gula, kemudian apa lagi ya? Gunung Kawi, iya, apalagi ya? Kalau Dark Nun udah ya, yang si siapa? Song Hye Kyo, Gunung Kawi. Oh, ada yang nggak update? Oke. Nah, baik. Kalau kita bicara setan, adik-adikku sekalian, kakak sekalian ya, maka yang ada di film-film tadi adalah setan-setan yang sebetulnya tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kakak-kakak. Mungkin ada yang bisa punya sixth sense yang kemudian bisa melihat indigo gitu bisa melihat iya. Tapi anak indigo juga tidak sampai kemudian kemampuan indigonya itu menjadi sangat mempengaruhi dia ya. Banyak anak-anak indigo, anak-anak yang kemudian punya sixth sense itu dia juga kehidupannya masih bisa normal. Tetapi setan yang kita bahas kali ini adalah setan yang membisikkan fawaz wasalahuma. Kalau kakak-kakak pernah nonton film horor judulnya Lights Out, itu konon kabarnya berasal dari short story tapi kemudian dibuat film, itu bagus banget. Itu one of the best film yang menurut saya sering saya rekomendasikan buat klien-klien saya yang punya gangguan psikologis, dan di situ menggambarkan jelas bagaimana setan itu mengambil peran dalam gangguan psikologis seseorang. Karena si tokoh itu, Sophie kalau nggak salah namanya, setiap kali dia mau minum obat psikotik itu pasti setan berpengaruh dan kemudian setan itu akan menendang obatnya. Kenapa? Karena setan tahu ketika kemudian dia meminum obat itu dia menjadi waras. Nah, jadi gangguan setan yang sangat dahsyat adalah ketika dia masuk ke dalam hati pikiran dan akhirnya dia mengubah cara pandang seseorang, habituasi atau kebiasaan, perilaku keseluruhan values dalam hidup. Salah satu ada beberapa film horor dan kemudian berdasarkan novel horor yang bagus. Itu judulnya The Omen. Kemudian ini film lama, novel lama, di mana setan itu mengganggu seseorang sampai orang tersebut yang diganggu salah satunya adalah tokoh-tokoh politik. Itu one of the best novel yang ketika difilmkan saya banyak kecewa ya dengan filmnya karena novelnya jauh lebih bagus. Ini adalah sebuah gambaran setan yang sebenar-benarnya. Kemudian itu versi politik ya, setan. Kemudian ada lagi Devil's Advocate ya, yang dimainkan oleh Al Pacino, itu juga gambaran setan yang benar-benar keren banget. Begitulah setan mengganggu seorang advokat. Dan kalau kita suka atau adik-adik atau kakak suka film horor The Ring yang Sadako, itu asli novelnya jauh lebih bagus. Bagaimana kemudian setan itu mengganggu, akhirnya kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu menjadi sebuah habituasi atau kebiasaan dan perilaku kita secara keseluruhan, termasuk values kita dalam hidup. Bagaimana kemudian kalau di film The Omen itu setan membuat orang-orang tingkat tinggi itu pada akhirnya dia mengubah cara pandangnya terhadap politik. Itu benar-benar luar biasa. Nah, inilah gangguan setan yang sangat kita khawatirkan. Adik-adikku sekalian, kalau sekalian ya, bagaimana nanti setan akan membuat kita cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap pernikahan, cara pandang kita terhadap anak, sehingga kita mungkin memilih child free, cara pandang kita terhadap pernikahan, hubungan suami istri, itu akan membuat kita masuk ke dalam kebiasaan habituasi. Ketika orang kemudian memutuskan saya nggak akan nikah dengan cowok kalau nggak gajinya 2 digit, itu sudah merupakan sebuah kebiasaan atau habituasi. Kemudian yang akan mengubah perilaku keseluruhan hidup kita dan values kita dalam hidup. Pokoknya kalau aku nggak dapat cowok yang 2 digit, yang dia nggak bisa ngumrohin aku setiap tahun, yang dia kemudian nggak bisa ngasih aku healing ke luar negeri, ya mending aku sendiri saja. Itu berarti kan sudah values sudah dalam hidup. Dia mending sendiri
karena dia tidak mau mengubah sudut pandangnya tentang laki-laki. Begitupun sebaliknya, pokoknya kalau aku nggak dapat akhwat yang cantik, yang kemudian dia hafal Al-Quran, yang dia kemudian pinter, yang kemudian dia orator ulung, dia organisatoris, yang dia kemudian pintar cari duit, aku nggak mau nikah kalau nggak dapat akhwat seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian was-was itu tadi ya, mengubah kebiasaan kita, perilaku keseluruhan sampai values kita dalam hidup. Yang akhirnya values kita dalam hidup itu banyak wabi-sabi tadi. Kita dipengaruhi oleh nilai di luar kita. Itu tidak berasal dari nilai-nilai mulia dari keluarga kita sendiri. Bapak ibu kita mungkin mengajarkan kesederhanaan, tapi begitu kita melihat gaya idol Korea, K-pop yang branded semua, mulai dari kosmetik sampai tasnya, sampai kaos kakinya, maka kemudian kita akan mengubah value tersebut. Nah, hebatnya setan kan seperti itu. Di mana ini nanti akan kita reduksi di bulan Ramadan. Klik yang berikutnya Kak Ahmad. Jadi kita sepakat ya bahwa setan itu bentuknya bukan seperti Edward Cullen yang cakepnya nggak ada obat ya. Kita sepakati bahwa setan itu masuknya was-was ke dalam pikiran kita. Nah, best momen kita di bulan Ramadan, adik-adikku sekalian, kakak-kakak sekalian, audiens sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita jadi punya waktu karena kita punya mindfulness lebih ya. Jadi nanti ada ya, ada tahapannya. Kenapa kok kita bisa jadi punya banyak waktu? Kita punya titik kekuatan, kita memahami titik kekuatan kita. Biasanya di sini kita masing-masing kita, saya coba mencari tahu nama-nama adik-adikku di sini ya. Ada yang namanya Kak Rizal Abdi, ada yang namanya Kak Lina, ada yang namanya Kak Jamal, ada yang namanya Kak Ruli, ada yang namanya Kak Afri. Ini akan punya kekuatan masing-masing. Kekuatan ini harus ditonjolkan dan nggak boleh disamakan. Misalnya ada yang kuat ya, ada orang yang kuat tilawah Al-Quran sampai sehari sampai 10 juz sehingga kemudian dia khatam 10 kali di bulan Ramadan, silakan. Tetapi kita kalau tidak punya kekuatan itu, boleh kita terpacu, tapi jangan kemudian kita ngebut tanpa ada kontrol ya. Kita harus cari kekuatan sendiri dalam agama. Kalau kita bagus puasanya, silakan diperbaiki di situ. Kita punya kekuatan di bidang sholat, kita perbaiki di situ. Kita punya kekuatan baca Al-Quran, kita perbaiki di situ. Kita punya kekuatan zikir, kita perbaiki di situ. Kita harus punya. Begitu. Salah satu kekuatan yang kita betul-betul andalkan untuk kemudian meleveling up diri kita. Jadi kita nggak usah samakan dengan orang lain. Boleh kita iri, boleh kita mengejar misalnya, duh orang kok ada yang 10 kali hatam ya, aku cuma satu. Bolehlah kemudian kita menambah menjadi 3 kali hatam atau 5 kali hatam. Karena kita pasti punya kekuatan masing-masing. Dan ingat pintu surga ada 8 ya, ada yang masuk karena zikir, ada yang masuk karena dia bertawakal kepada Allah, ada yang karena dia tanpa hisap. Jadi masing-masing Masya Allah. Best momennya mari kita lihat untuk mencari titik kelemahan kita. Cobalah kita mulai mencari kelemahan diri kita. Dan itu biasanya muncul di bulan Ramadan. Bayangkan ya, tadi ya, kalau di bulan Ramadan seharusnya mindfulness kita terbentuk, kita nggak gampang marah. Di antara kita, misalnya kita punya bersahabat bersepuluh, dari 10 itu yang pemarah cuma satu dan itu adalah saya. Maka berarti kita ini punya titik kelemahan di bidang marah. Dari 10 orang teman kita, satu geng, kita ini yang paling nggak bisa mengendalikan makan. Jadi sembarang kalir gitu, yang gorengan, yang pentol, yang kemudian seblak, yang kemudian gacauan, wismi, segala macam mie itu level 7, level 8, 10 kita sikat. Berarti kita punya kelemahan di sisi itu. Maka carilah kelemahan dalam diri kita yang itu sifatnya eksesif, sifatnya berkelebihan. Misalnya, aku tuh suka loh kamarku tuh bersih, nggak masalah. Orang itu juga harusnya bersih karena Rasulullah mencontohkan kebersihan. Tetapi mari kita lihat apakah itu eksesif, berkelebihan. Setiap hari bersih nggak masalah. Tapi kalau kemudian dalam situasi yang rumit, misalnya kita akan ujian, kita harus semuanya tertib rapi, maka itu akan menjadi berkelebihan. Kita nggak suka nggak suka ketika teman nggak merespon dengan cepat. Pokoknya kalau ada aku kirim WhatsApp, aku tuh respon dengan cepat, dan kalau aku ngirim teman ke WhatsApp, aku juga pengen dia merespon dengan cepat.
Tapi kalau kita sama sekali tidak pernah memahami bahwa orang itu juga kadang nggak pegang HP, kadang AFK, maka kemudian kita menjadi orang yang eksesif. Kemudian apalagi titik kelemahan kita. Orang kalau prokrastinasi, orang malas boleh. Kata Rasulullah juga saatan-saatan kok. Orang itu kadang-kadang ada waktunya kok pengen senang-senang. Tapi kalau kita sudah malas, futurnya kelamaan berarti itu adalah titik kelemahan kita. Apalagi kalau kebiasaan buruk berulang. Boleh nggak orang itu terjebak dalam dosa, dalam tanda kutip ya, boleh nggak? Manusia tidak luput dari uh, salah dan dosa. Kita sudah pernah menonton, kita mungkin adalah golongan Fujoshi, Fudanshi ya. Tapi kemudian kita berniat untuk bertobat dan kita berniat, aku kayaknya udah gak parah nih pornonya aku kalau nonton BL itu udah sampai yang ini, udah sampai yang levelnya. Oke lah kalau boys love mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau misalnya bromance gitu ya, kalau aku nonton bromance aku suka, tapi kalau boys love tuh aku ulang-ulang terus gitu ya, bahkan aku sampai di bagian adegan itu aku putar-putar, berarti kita punya kebiasaan buruk yang berulang. Ini adalah titik kelemahan yang harus kita ketahui. Dan cukup kita yang tahu ya, mungkin kecuali kalau kita mau konseling ya. Jadi kakak sekalian, tolong ini dicatat. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Eksesifnya orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang eksesif berkelebihan banget dari dia scrolling HP-nya. Ada orang yang eksesif banget dalam dia menonton streaming YouTube. Ada yang orang yang eksesif banget menonton anime tipe tertentu. Jadi kita harus tahu ya. Nah, klik yang berikutnya Kak Hos. Nah, kalau kita sudah tahu terus ngapain? Terus gimana caranya? Saya ambil satu contoh ya. Saya ambil satu contoh dari hadis ini. Hadis yang sangat terkenal tentang barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu di antara jenggotnya dan di antara kedua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Dalam hal ini adalah mulut dan kemaluan. Nah, ketika kakak-kakak melihat prinsip ini, seperti tadi melihat prinsip Ramadan itu ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga, maka bagaimana kita memahami dengan sebaik-baiknya? Klik yang berikutnya, Kak Als. Sekarang apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh mulut kita? Jadi yang bisa dilakukan dengan mulut kita ketika tadi kita sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan diri kita, maka coba kita lihat organ-organ tubuh kita. Organ tubuh kita ya. Makanya kalau dalam puasa Ramadan itu kan organ tubuh itu betul-betul menjadi pusat perhatian. Mata, begitu. Mulut, bahkan mulut itu benar-benar menjadi salah satu pintu ya keluar atau masuk dengan sengaja itu menjadi penyebab batalnya. Organ apalagi, organ kemaluan, gitu, organ tangan dan kaki. Organ itu menjadi salah satu titik perhatian kita. Mari kita lihat salah satu organ kita itu lisan. Karena dari mulut itu keluarlah kata-kata. Dan kata-kata yang kita ucapkan berulang kali itu akan menjadi skema otak kita. Makanya adik-adikku, kakak sekalian pasti sering mendengar nasihat orang tua yang bilang begini, hati-hati lo kalau ngomong. Yus maghrib lo, pas adzan pisan. Ojo anu awas nanti setannya lewat. Atau kita lagi ngomong kayak gini enakan ini ya, enakan kabur aja dulu gitu kan. Hati-hati kalau kita dikabulkan sama Allah pas ada. Hati-hati kalau doanya diangkat pas lagi ada malaikat. Sebetulnya secara prinsip psikologi itu masuk akal banget. Kenapa kemudian ketika kita berkata-kata ada setan lewat dan itu kejadian. Atau ada malaikat lewat dan itu kejadian. Jadi kata-kata kita itu akan menjadi afirmasi. Kakak-kakak boleh, itu hanya sebuah teori sosial yang nggak terbukti. Saya yakin semua yang hadir di sini itu pasti pernah. Dari 89 orang yang hadir di sini, saya yakin semuanya ya berarti 100% atau 99,99% kalau bisa naik sepeda atau naik sepeda motor pasti pernah naik sepeda motor dalam kondisi ngelamun. Ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, ngelamun. Apa hasilnya? Alhamdulillah kita sih selamat ya, nggak ada kecelakaan. Dan tahu-tahu kita sudah sampai gerbang rumah kita. Dan tahu-tahu kita sudah sampai gerbang sekolah. Loh, aku tadi kan lagi ngelamun. Iya Kak Jundi, Kak Alimah, ya. Pernah kan kayak gitu? Kita ke kampus,
Bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi pikiran kita lagi banyak, tahu-tahu kita belok kiri, belok kanan, berhenti berhenti lampu merah, lampu hijau kita jalan. Tahu-tahu kita sudah sampai. Loh, kok tahu-tahu sudah lewat pom bensin ini udah dekat kampus kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Itu adalah skema otak kita. Ketika kita sudah terlalu sering, maka itu menjadi skema seperti kita dalam maze ya. Kata-kata yang sering kita ucapkan itu menjadi afirmasi dan itu menjadi skema otak dan pada akhirnya peta itu akan mengarahkan organ tubuh kita. Makanya hati-hati. Hati-hati sekali terutama di bulan Ramadan. Kalau tadi ini bulan Sya'ban ya, ngelihat foto-foto saya lagi di Korea, saya lagi di Maroko, saya lagi di Jepang. Jangan pernah ada kata-kata yang terucap. Berpikir aja kalau bisa segera ya di revisi ya. Mana mungkin aku ke sana? Aku kan nggak mungkin dapat beasiswa kayak Bunda Sinta. Nggak usah berpikir seperti itu. Karena itu afirmasi. Dan itu namanya skema otak. Dan itu adalah doa. Itu ada ambisi. Kalau di novelnya Axia Oh ya, The Girl Who Falls Beneath the Sea, itu mengatakan bahwa doa yang didengarkan para dewa itu adalah ambisi yang terkuat dari seseorang. Jadi makanya ini bagian yang sangat ekstrim ya. Bagian yang sangat ekstrim. Apakah orang yang melakukan bunuh diri seperti Sally, seperti Buhara, seperti siapa yang Shiny ya, Jung Hyun, seperti kemudian kemarin pemainnya Parasite itu siapa ya? Audio. Yang barisan ya, Kim Sharon. Apakah hanya sekali dia berpikir bunuh diri? Kira-kira jawabannya apa? Boleh di chat ya. Ketika kita mendengar ada artis idol K-pop yang bunuh diri, kira-kira dia hanya sekali kah berpikir bunuh diri? Atau sebetulnya itu sudah berkali-kali? Boleh dijawab nanti ya. Nah, makanya jangan sampai kita mengucapkan kata-kata. Kan nggak bakal aku dapet jodoh yang top dan kaya. Nggak susah dapet jodoh soleh sekarang. Susah banget. Nggak ada kalau cowok soleh, ya dia nggak cakep, nggak kaya. Nggak ada deh gadis solihah, gadis yang perawan sekarang, yang solihah, yang pinter. Itu afirmasi, itu kata-kata. Dan pada ini skema itu akan membawa kita ke sana. Maka di bulan Ramadan itu kita terlatih banget untuk kemudian nggak berkata-kata yang buruk. Termasuk berkata-kata yang sangat ekstrim ya. Aku nggak bakal sukses. Aku emang anak yang gagal. Aku memang produk gagal keluargaku. Di tengah keluargaku, aku ini adalah yang paling membuat orang tua aku nggak bangga. Itu adalah skema otak. Kita harus ganti itu semua. Kata-kata itu mulut lisan, kata-kata ingat kata Rasulullah bahwa mulut itulah yang nanti dijamin masuk surga. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Jadi ingat ya, dengan lisan kita, dengan mulut kita. Nah, gimana nih kemudian kita udah insya Allah ya, udah menyadari hal tersebut. Gimana nih kita meraih Ramadan mindfulness dan inner peace. Banyak banget ya aktivitas Ramadan yang bisa kita lakukan untuk meraih mindfulness dan inner peace. Mindfulness itu adalah awareness kita ya untuk meraih ketenangan dengan melalui pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran-pikiran kita tadi, yang tadi sudah sempat kita bahas bahwa pikiran itu akan kata-kata, salah satunya kata-kata ya. Bukan cuma kata-kata yang akan bisa buat skema otak ya. Apa yang sering kita tonton, misalnya pornografi, kita suka nonton JAV gitu kan ya. Itu nanti akan terbentuk skema otak kita tuh kayak gitu ya. Japanese adult video ya. Misalnya kita suka nonton kayak gitu, maka itu akan terbentuk. Pikiran kita di bulan Ramadan ini kenapa dibuat mindfulness adalah kita banyak membaca Quran, banyak berzikir, karena di antara kita mesti ya, walaupun kita ini orang paling malas ibadah, tapi kemudian kalau udah di bulan Ramadan itu memang akan terbantu ya. Jadi kita akan baca Quran, mempelajari sejarah salafus soleh, berzikir, itu akan membangun pemikiran kita yang positif. Kemudian dengan meditasi, yoga, dan itu salah satunya adalah sholat. Sholat itu bisa menenangkan ya, akan membantu kita untuk mindfulness dengan pikiran, tubuh, hati yang gelisah ya. Setidaknya ketika dalam sholat, pikiran-pikiran kita tentang, gimana nanti aku ini masih honorer, aku kira-kira diangkat enggak ya, aku keterima enggak ya P3K. Sesaat pada saat 5 menit kita sholat,
salat 4 rakaat, maka itu menjadi waktu kita mindfulness. Dan itu lumayan membantu pikiran-pikiran kita yang melompat-lompat tidak karuan. Kemudian apalagi Ramadan mindfulness dan inner peace adalah karena adanya delayed gratification. Karena kita terbiasa menggratifikasi diri kita secara di delay, maka kemudian kita akan terlatih bahwa sesuatu itu tidak harus dicapai sekarang. Sesuatu itu tidak harus dibayar hari ini. Sesuatu itu nggak harus kita langsung dapat like hari ini. Sesuatu nggak harus dikomen hari ini. Sesuatu itu nggak harus kemudian orang lain nge-share tulisan kita, foto kita hari ini. Kita sudah terbiasa delayed gratification karena buka puasa nanti. Kita akan menunda lapar kita dan kita akan memilih makanan yang terbaik walaupun kita sudah menjereng ya, membariskan makanan begitu banyaknya, pasti akan kita pilih yang paling enak, yang paling lezat, dan itu sudah mengenyangkan diri kita. Kita nggak akan mungkin menghabiskan semua makanan kita. Jadi begitu ya, hubungannya Ramadan dengan mindfulness dan inner peace tadi ada pikiran, meditasi, dan delayed gratification itu akan buat kita akan terlatih untuk mindfulness dan untuk mencapai inner peace. Klik yang berikutnya Kak Host. Ya. Nah, gimana berikutnya nih Ramadan for Better Inner Peace. Syakban ya, 13 hari lagi kata Kak Lina menjadi tahapan yang penting ya buat kita untuk mencapai pribadi yang lebih baik. Kenapa? Kita berlatih ya makan. Maka pada saat kita makan, buka puasa dan sahur kita akan namanya mindful eating. Jarang di antara kita yang buka puasa itu tadi ya misalnya delayed gratification, kita semua kita makan. Kita pasti makan dengan pelan-pelan. Kalaupun nggak bisa makan dengan pelan-pelan karena saking laparnya, pasti kita akan mengambil sedikit. Jadi kita akhirnya menjadi orang yang sadar terhadap perilaku makan. Kita makan itu adalah sumber ya. Jadi kalau di dalam filosofi Cina, Jepang, Korea, Jawa, Nusantara, makan itu adalah sumber dari pelatihan jiwa ya. Jadi makanya kemudian dikenal terutama orang-orang Nusantara atau mengenal puasa sebagai salah satu bentuk kita mindfulness ya. Jadi kita untuk menahan diri kita. Makanya kemudian kalau raja-raja Nusantara dulu sebelum naik tahta dia dipaksa oleh para panditanya untuk banyak berpuasa. Jadi mindful eating. Ketika kita sudah berpuasa, kita tidak akan greedy, tidak akan serakah untuk kemudian menghabiskan semua. Karena kata Mahatma Gandhi, yang membuat bumi ini tidak bisa dihuni bukan karena orang 5 miliar atau 6 miliar. Tapi segelintir orang, walaupun dunia ini hanya diisi oleh 10 orang saja, tapi kalau dia greedy, dia kemudian serakah, maka dunia ini nggak akan cukup. Jadi mindful eating ya, dan salah satunya sumber keserakan itu dari makan. Yang kedua adalah mindful communication. Ketika kemudian kita dalam kondisi berpuasa, kita pasti akan lebih banyak mencoba menahan diri. Sehingga kita akan mindful communication ya tadi ya, kita belajar mendengar, belajar berbicara yang baik. Dan mindful work practices ya, artinya ketika kita kemudian sudah berkomunikasi dengan baik, kita mampu menahan diri kita dengan baik, kita adalah orang yang sebetulnya agresif, kita adalah orang yang sebetulnya dominan, tetapi kemudian kita adalah orang yang sangat sensitif banget. Tapi kemudian karena kita mindful ya, di bulan Ramadan ini dimulai dari mindful eating, mindful communication, maka kita work practice-nya akan bagus. Insya Allah. Gitu. Klik yang berikutnya Kak Host. Dan ini nanti akan berimbas pada relationship kita ya. Kalau kita sudah menikah dengan pasangan, kalau kita belum menikah, kita punya sahabat-sahabat, teman, rekan kerja, maka Ramadan dan mindfulness, inner peace ini akan membantu kita relationship kita lebih baik ya. Jadi tadi ya, kita akan terbangun kesabaran dalam segala aspek. Mindful listening dan speakingnya seperti di bukunya Keith Murphy, You're Not Listening ya. Pada saat Ramadan ini karena energi kita juga mindfulness, kita kemudian juga aware dengan ketenangan diri kita, pikiran kita, karena kita tadi menahan diri ya terhadap eating, terhadap berbicara yang berlebih-lebihan, yang eksesif, semua perilaku eksesif itu kita tahan di bulan Ramadan, akhirnya kita bisa mendengarkan dan berbicara dengan mindful. Dan ini sangat mempengaruhi relationship kita dengan orang. Kita selama ini berantem sama kakak, sama adik, sama bapak ibu, kita bisa jadi karena kita nggak mindful dalam mendengarkan mereka dan kita nggak mindful dalam berbicara.
maka di bulan Ramadan ini akan terbangun lebih baik insya Allah. Dan pada akhirnya kita akan juga punya kemampuan untuk berempati dan compassion ya, compassionate ya, welas asih yang lebih kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah mindful eating, kita akan menyadari bahwa oh makan ternyata cukup segini ya. Ternyata aku cukup nih makan donat satu sama cakwe satu atau sama kemudian ote-ote satu yang nggak perlu aku tuh semuanya aku beli. Uangnya bisa aku sisihkan ya buat yang lain untuk kita kemudian sumbangkan ke mitra zakat atau kemudian ke lembaga zakat yang lain. Akhirnya kemudian itu membuat kita aware ya terhadap kemudian lingkungan kita. Klik yang berikutnya Kak Host. Ya. Nah, semoga Ramadan ini menjadi momen terbaik kita. Amin ya di tengah kemudian hashtag kabur aja dulu dan hashtag berbagai macam mungkin kondisi-kondisi negatif dari negeri ini, kondisi saudara-saudara kita yang mungkin masih membutuhkan, bukan masih ya, memang membutuhkan doa dan bantuan, maka kita semoga bisa menjadi individu yang positif, individu yang berkualitas sehingga kita bisa memberikan sumbangsi yang lebih banyak bagi umat. Yang terakhir adalah apa ya? Yang terakhir adalah akun medsos saya gitu ya. Silahkan nanti kita saling fallback. Tadi sepanjang slide juga ada beberapa akun-akun, bukan akun bayangan ya. Saya punya beberapa akun untuk mengekspresikan diri ya. Ada akun Sinta Yudisia yang nano-nano, kemudian ada akun penulis Sinta khusus kepenulisan, ada akun ruang pelita gitu ya, ada akun Yosin Saka untuk ini, untuk apa, untuk produk-produk tulisan yang berbau Jepangan atau kekoreaan. Klik yang terakhir Kak Host. Ya, itu dia. Semoga bermanfaat ya. Itu beberapa buku yang akan saya hadiahkan. Saya siapkan dua ya buat kakak-kakak yang mungkin bertanya, Masya Allah udah jam 9 ya. Nggak terasa di hari Senin ya, padahal besok pada mau kerja ya. Baik. Alhamdulillah, begitu yang bisa saya sampaikan. Saya beristighfar dulu ya, karena mungkin banyak yang kesalahan yang itu bersumber dari saya. Astagfirullahaladzim. Saya tutup dulu dengan salam. Eh, saya kembalikan kepada Kak Lina yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya materi dari Bunda Sinta Yudhisya pada malam hari ini. Tentunya banyak banget yang bisa merefleksikan diri kita untuk mendapatkan inner peace ya, atau kedamaian batin dalam menjalani ibadah Ramadan ini yang insya Allah mudah-mudahan akan uh, dimudahkan lah oleh Allah, akan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui kolom komentar. Nah, ini tadi ada door prize ya dari Bunda Sinta Yudhisya, yaitu berupa buku ya Bunda ya, betul ya? Ya, Masya Allah ini pasti seneng banget nih yang dapat ini. Nah, tapi sebelumnya izinkan juga saya share beberapa informasi. Nah, alhamdulillah ya acara ini diselenggarakan oleh Mitra Zakat.id. Apa sih Mitra Zakat.id? Merupakan platform himpunan dana online yang berfokus di program sosial dakwah dan kemanusiaan di bawah naungan Koperasi Syariah Imaniko. Oke. Nah, ini adalah mitra penghimpunan dan penyaluran. Ada yang Lasnas, ada juga yang Las Provinsi, Las Daerah, bahkan ada juga lembaga-lembaga yang tentunya sudah kredibel, mulai dari penghimpunan dan penyaluran. Insya Allah menjadi mitra rekan-rekan semua untuk nanti sebagai jembatan kebaikan selama bulan Ramadan untuk menyalurkan zizwabnya selama di bulan Ramadan. Ada dua versi, ada website version ya dengan akses terbatas. Teman-teman tidak perlu install aplikasi, tapi jika install aplikasi Imaniku ini akan banyak sekali keuntungan ya atau manfaat yang didapatkan ya dari fitur-fitur dari aplikasi Imaniku. Itu ada auto debit
eh, donasi. Nah, ini apa sih keuntungan autopay donasi? Yaitu otomatis terpotong donasi sesuai dengan waktu yang telah disetting. Dan pilihan nominal donasi tidak terbatas. Jadi nanti ini bisa disetting donasi atau debit. Mungkin nih selama bulan Ramadan jangan-jangan lupa nih tidak sedekah subuh nih ya karena tiba-tiba udah siap aja nih. Nah, ini ketika kita setting atau debit ini dan kita juga bisa unsetting ya. Kita misalnya bisa setting 15 hari atau mungkin 30 hari, nanti setelah 30 hari misalnya mau ini saya nggak auto debit itu bisa banget, jadi tidak perlu rumit untuk itu. Ya, ini adalah beberapa program yang didanai oleh Mitra Zakat.id yang menghimpun ada infak, zakat dan wakaf, itu ada infak Palestina ya, ini yang Masya Allah ini terus luar biasa juga. Ada zakat mal atau zakat profesi. Bagi rekan-rekan biasanya bulan Ramadan menjadi salah satu momen untuk menunaikan zakat nih ya, zakat pendapatan, zakat tabungan, bahkan zakat emas dan zakat yang lainnya. Ini juga ada program wakaf ya, wakaf yang uh, banyak sekali program dari mitra-mitra kita seperti itu. Nah, ini adalah harapan-harapan ribuan orang baik yang sudah berdonasi melalui mitrazakat.id dan aplikasi Maniku. Nah, ini di sini rekan-rekan bisa juga ikut bergabung dengan ribuan orang baik untuk saling tolong-menolong dan mendukung program-program kebaikan dari mitra kita di mitrazakat.id. Masya Allah, terima kasih. Ini sudah luar biasa nih yang antusias Bunda. Ini ada yang ngerasain, ada juga yang di kolom komentar. Nah, ini ada Kak Judy. Saya persilahkan untuk open mic dan juga mungkin bisa open kamera jika memungkinkan. Enggak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin suaranya agak kurang keras, Kak. Tes. Oke, baik. Sudah jelas insya Allah. Oke. Izin bertanya, Umi, bagaimana tips-tips untuk mindful khususnya pada saat beribadah? Contohnya seperti saat membaca zikir pagi dan petang, karena kebiasaan Ana saat zikir itu pasti bawaannya mau main HP aja gitu, jadi nggak bisa mindful saat berzikir atau sedang baca Al-Quran dan sebagainya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab satu persatu gitu, Bunda ya? Kita kumpulkan dulu ya, jadi biar sekalian ya. Nanti ya. Oke. Baik, ini aja juga yang resen ya. Ini dari Bone nih Kak Ririn nih. Saya persilakan Kak Ririn dari Bone untuk bisa open mic atau mungkin juga bisa memungkinkan untuk open kamera jika memungkinkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Kak untuk kami tidak buka videonya karena jaringan terputus-putus juga. Iya. Izin Umi, kami mau bertanya ya tentang tentunya mindfulness dan inner peace-nya ini. Ya, tadi sempat dibahas ya ketika kita misalkan sholat, ya tentu dengan itu semua ya untuk mencapai derajat khusyuk itu sangat sangat berat ya Umi. Ya, jadi ketika tadi disampaikan di awal bahwa saat setan itu tidak bisa menggoda dari sisi orang untuk melakukan kemaksiatan, maka dia akan menggoda ketika kita misalkan memperbanyak ibadah kita. Nah, pertanyaan kami Umi, termasuk khusus ya ketika dalam sholat,
untuk lebih mindfulness-nya itu ketika kita sholat untuk meraih kehusyuan, ya mungkin ada apa ya tambahan ilmu untuk kami supaya bisa lebih mindfulness lagi dalam sholat. Cukup ya, Terima Kak. kasih. Sama-sama. Oke. Ini kita lanjut di pertanyaan yang ketiga nih, Bunda. Oke, ini dari Kak Sasa Yamza. Boleh dipersilahkan untuk unmute, Kak. Belum. Assalamualaikum, Bunda. Izin bertanya. Jadi sekilas tadi saya mendengar bahwasannya salah satu cuplikan di film yang Bunda tonton itu ada fase di mana setan itu menggoda kita agar tidak minum obat antidepresan seperti itu ya Bunda. Saya sendiri didiagnosa anxiety depresi dan sudah arahkan ke kiri. Nah, untuk minum obat itu saya hanya mencoba beberapa kali dan apa ya, ragu-ragunya tuh besar Bunda. Nah, menurut Bunda itu bagaimana ya? Gitu kan. Itu yang pertama, yang kedua dalam ibadah itu rasanya datar aja gitu Bunda. Terus keseharian pun kayak kata terapi saya kan kalau semisal lelah istirahatlah. Cuman saya merasa istirahat saya itu terlalu kebablasan gitu Bunda. Mohon solusinya Bunda. Terima kasih. Baik, mungkin kita jawab untuk 3 pertanyaan dulu, Bunda ya. Tadi yang pertama dari Kak Jundi ya, bagaimana sih kita bisa istiqomah dalam beribadah gitu ya, kayak kita tuh mindfulness juga ya, maksudnya bisa konsisten dan tidak tergoda oleh hal lain seperti tiba-tiba mau ada notif HP, kita buka HP, nggak jadi baca Quran kayak gitu. Ya, terima kasih, Masya Allah ya, adik-adikku sekalian yang saya cintai, Masya Allah ya, kita sama-sama belajar dan rasanya apa keinginan kita untuk meraih Ramadan yang barokah yang sukses itu jadi terasa banget ya, karena kita ingin banyak sembuhnya di bulan Ramadan ini. Gimana kata Kak Jundi supaya zikir kita nggak terganggu nih biar mindfulness? Kita harus tahu betul-betul kekuatan dan kelemahan diri kita ya. Ada orang itu yang katanya ibaratnya otaknya tuh lebih dari satu. Otaknya tuh ada 4, ada 5. Jadi ketika dia bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih dari satu aktivitas dan nggak terganggu. Tapi kalau saya, otak saya cuma satu. Jadi saya merasa kalau saya mengerjakan sesuatu, walaupun perempuan itu bisa multitasking, tetap aja itu bisa terganggu. Salah satunya adalah saya merasa cepat terdistraksi ketika ada memang bentuk dari HP, bentuk dari gawai, tab, laptop, komputer segala macam itu dia secara visual adalah cepat ya. Dia menarik banget dengan warna-warna yang bukan hanya warna dasar ya. Dia warnanya tuh beribuan jenis, atau bahkan jutaan. Itu sangat membuat otak kita tuh bergerak cepat. Makanya kemudian bagaimana supaya kita mindfulness adalah kita upayakan ketika kita zikir, maksurat dan baca Al-Quran. Kalau tidak kepaksa, kita lebih baik yang bentuknya ada bentuk fisiknya seperti Al-Quran atau kemudian maksurat kecil atau maksurat kubro yang ini kan ada semua. Nah, itu untuk mengatasi kalau kita memang orang yang gampang terdistract begitu. Jadi jangan kalau di rumah di tempat kos begitu ya, jangan biasakan untuk baca doa maksurat atau doa baca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran dengan gawai, kecuali kalau kita lagi di jalan. Nah, itu adalah salah satu cara kita, karena otak kita tuh cepat banget terdistract oleh sesuatu yang bentuknya berwarna-warni, bergerak cepat. Contoh aja pas kita misalnya lagi baca Quran, kemudian ada kucing lewat, kan kita pasti akan ini ya, akan menoleh. Karena kita akan persepsi kita itu cepat teralihkan ke sesuatu yang bergerak. Nah, begitu ya, Kak Jundi, itu adalah salah satu teknik kita untuk kemudian selain kita berdoa mohon sama Allah ya, tentunya untuk diberikan kehusyukan. Kalau kita mau sholat itu kan kita minta sama Allah bukan hanya
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala kan, tapi kita mohon diberikan kekuatan, kesabaran, kekhusyukan ya. Nah, itu tadi Kak Ririn dari Bone ya? Ya, betul, Bunda. Gitu. Jadi Ya tadi Kak Jundi tadi, yang kedua Kak Ririn. dari Bone ya, ya Kak Ririn ya. Jadi saya teringat begini. Ini jawaban buat kita semua ya. Saya teringat kata-kata Yusuf Qaradawi, seorang syekh kita ya yang banyak menulis buku. Beliau sudah wafat insya Allah ya. Beliau berkata bahwa saya merasa ketika belum memahami Islam dulu, ajaran Islam itu berat banget. Tapi semakin saya pelajari dan saya pahami, agama Islam itu ringan. Kenapa? Karena sesungguhnya memang Islam itu tidak memberat-beratkan. Walaupun kita juga tidak memudah-mudahkan. Jadi gimana dong, yang benar adalah tawazun. Kita berada di tengah-tengah. Tidak kemudian mengabaikan fisik, tidak kemudian juga mengabaikan psikisnya. Artinya ketika sholat, begitu kita berusaha banget untuk kemudian meminimalisasi segala sesuatu ya. Meminimalisasi, kemudian ada ini ya, ada suara HP kita mute, kemudian situasi udah tenang, kemudian tempat nyaman, nggak ada gangguan apapun gitu kan ya. Jadi kita usahakan sudah tenang. Itu adalah upaya kita. Itu pun kita, wallah alam, setan itu kan gaib ya, kita nggak tahu, pasti ada aja caranya. Nah, pada saat kita sholat, kita mencoba memahami bacaan, dan itu pasti kita juga tetap akan diganggu. Tetapi kan kita memohon sama Allah, dan itu nanti kita kembalikan pahalanya kepada Allah yang memberikan nilai ya, begitu. Nah, kita berupaya apapun yang mengganggu kita. Bahkan ada orang itu yang dia begini, dia memang daya visual dan spasialnya luar biasa. Sehingga dia memutuskan, saya tidak pernah, ketika dia ngelihat sholat, dan dia ngelihat sajadah saya berwarna-warni. Saya kan sajadah, udah, pokoknya sajadah saya, ketika kami sempat sholat berjamaah, begitu ya, dan dia ngelihat sajadah saya warna-warni, dia bilang, nggak apa-apa ya, Bu Sinta pakai kayak gitu. Enggak, saya sajadah tuh nggak, bagi saya nggak, saya nggak bisa, kata dia. Jadi kata dia, saya sajadah harus murni kosong. Kata dia, ada garisnya sekalipun, saya itu pasti akan membayangkan yang tidak-tidak. Nah, ini adalah jenis orang yang spasialnya, visualnya itu main banget. Nah, ini berarti kita kan orang yang ini ya, jadi paham ya, kalau kayak gitu jangan memilih mukena juga yang berwarna-warni, yang polos aja. Kalau kita orangnya audio banget, maka kemudian kita akan meminimalisasi, misalnya ya khusyuk ya, kita nggak akan memilih jam duha, jam 8, karena waktu itu mungkin masih banyak tukang sayur, tukang jualan kue yang lewat depan rumah. Kita akan memilih jam 6 pagi, lebih awal, atau kemudian mungkin jam 11 siang, ya, saat lebih sepi. Itu bagaimana cara kita, teknik ya, supaya kita tidak terganggu dalam sholat. Tetapi apakah syaitan tidak mengganggu? Tentu saja mengganggu. Namun kita mencoba dengan ilmu, gitu ya, kita mencoba meminimalisasi gangguan-gangguan tersebut. Dan ingat kata Rasulullah, di tengah-tengah ya, segala sesuatu yang terbaik adalah di tengah-tengah. Kalau kita bekerja, kita mungkin akan sholat duha 2 atau 4, tapi kalau pas kita di rumah kita boleh 8 atau berapapun. Sholat malam pun begitu ya, kita di tengah-tengah. Kalau kemudian boleh kita, kalau merasa fisik kita kuat, kita sholat malam sampai 23, tapi kalau kita sudah fisiknya sudah lemah, kita boleh cuma 2 rakaat. Tapi kan itu kita pengen banget dapat pahala yang besar ya. Karena katanya pahala itu sebanding dengan kerja keras kita, termasuk kalau kita lagi sholat, lagi capek dan kita tetap sholat malam 11 rakaat, silahkan kalau kita yakin. Tapi kalau kita kemudian merasa bahwa tubuh kita sudah tidak kuat, yang terbaik adalah kita di tengah-tengah, seperti kata Rasulullah. Jadi itu upaya kita ya, karena ingat, nah ini kembali tadi, ingat ya, materi nanti silahkan dipelajari kembali, silahkan di-share. Salah satu pintu setan yang tadi saya ceritakan di novel Harafish, salah satu pintu sakit kita secara psikis adalah kita bersikap eksesif. Itu dalam Islam kita dikatakan bersikap berlebih-lebihan. Kita ada kok istilah Islam itu yang berlebih-lebihan. Sesuatu yang kemudian tidak memperhatikan aspek yang lain. Itu Rasulullah kan sangat melarang. Dan memang itu artinya kunci dari gangguan psikis kita itu adalah sikap eksesif. Misalnya Kak sekalian, bagi kita yang orang normal, kita akan bisa mencermati begini. Gaji saya 1 juta,
Maka kemudian saya punya cicilan 250.000, saya infakkan misalnya 50.000. Itu situasi yang normal ya. Tapi suatu saat mungkin di bulan Ramadan, saya pengen nih karena saudara saya di Palestina butuh, maka kemudian saya berinfak 500.000. Tapi ingat, kalau kita merasa menyesal, itu ada beberapa ciri khas gangguan psikologis ya. Begitu dia melakukan sesuatu, dia akan menyesal berat. Maka kemudian ketika kita itu sangat eksesif, setiap kali, tiap bulan kita seperti itu, uang itu kita habiskan entah untuk belanja, entah kemudian untuk bersedekah, berinfak, dan hasilnya kita menyesal, bukan malah tenang, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Yaitu eksesif tadi, bersikap sangat berlebih-lebihan. Ini misalnya beribadah, sama dengan sholat, sembahyang ya. Jadi syaitan itu bisa menyuruh kita bersolat sampai banyak banget, dan di satu titik, ternyata sholatku 23 rakaat juga nggak menghasilkan doaku dikabulkan oleh Allah. Ya, percuma dong aku sholat 23 rakaat. Ini sama kejadian seperti kisah harafishnya Najib Mahfuz ketika orang tadi terus menuntut sesuatu di luar kapasitasnya sebagai manusia. Jadi yang penting kita di tengah-tengah ya. Jadi kayak tadi ya, seorang alim ulama yang di kisah Harafish itu adalah dia nggak menerima bahwa dirinya tuh usianya ya 70-80 tahun. Dia pengen minta 100-200 tahun lagi dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, begitu ya cara setan mengganggu. Jadi bersikap eksesif, berkelebihan. Begitu ya, Kak Ririn. Nah, makanya kemudian kita harus mengenal diri kita sendiri. Umar bin Khattab bisa makan sangat rigid banget dia. Tapi Utsman bin Affan nggak bisa. Makannya harus enak. Mereka tahu kekuatan diri mereka, gitu ya. Nah, Kak Sasha, gimana nih fase setan mengganggu tadi di film Lights Out ya? Jadi, setan membangkitkan keraguan-raguan, termasuk kita keraguan-raguan untuk datang ke padahal kita sudah ada di dalam Al-Quran ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang ahli kalau kamu tidak mengerti. Kalau kita sakit gigi, ke dokter gigi. Kalau kita kemudian sakit mata, ke dokter mata. Kalau kita merasa ada gangguan dalam diri kita, dalam proses perasaan kita atau proses berpikir kita, kalau kita mau butuh obat, kita ke psikiater. Kalau kita mau bentuknya tanpa obat, kita ke psikolog atau konselor. Atau kalau kita mau lebih banyak pengobatan yang spiritual, kita ke ustadz atau ustadzah. Silahkan dipilih. Atau di bareng-bareng juga jauh lebih baik lagi. Setan mengganggu apa? Setan akan mengganggu semuanya, bukan hanya ke psikolog, ke psikiater. Setan akan mengganggu ketika kita ke ustadz juga. Ketika kita ruqyah, kayaknya aku kebanyakan setan ya, aku ada diganggu nih. Karena setiap kali aku baca Quran, aku ngantuk. Kita ruqyah. Sekali 2 kali kita di ruqyah, apaan udah di ruqyah juga nggak sembuh. Akhirnya kita dibuat ragu-ragu. Memang setan seperti itu. Ke psikiater, kita dibuat ragu-ragu. Obatnya mahal. Ke psikolog juga, aduh ternyata nggak sembuh-sembuh. Anxiety, depresi itu, cobalah cari psikiater yang muslim ya. Insya Allah psikiater muslim banyak banget. Kita bisa, salah satu klien saya misalnya begini, dok, karena psikiaternya muslim, salah satu yang dipantau adalah sholat subuhnya. Jadi klien saya ditanya, kamu sholat subuh bisa nggak? Saya bisa dok. Jam berapa kamu bisa sholat subuh? Jam 5. Wah, dokternya sampai kagum. Kenapa? Karena obat itu biasanya akan buat orang, obat-obat antidepresan atau obat-obat antipsikotik itu salah satu dampaknya kalau nggak tremor itu tidurnya sangat lama. Nah, ketika kita bisa mengkonsultasikan pada psikiater muslim, kita bilang, dok, saya pengennya kalau sholat subuh ya nggak telat-telat banget, jangan sampai jam 6 dong dok. Saya pengennya jam 5. Nanti akan dia resepkan obat yang efeknya begini. Nah, kenapa? Karena anxiety, depresi kita harus diobati. Percayalah pengobatan itu nggak seterusnya, Kak Sasha ya. Jadi pengobatan itu biasanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau kita sudah kemudian bisa real dengan obat itu perlahan ditarik, kita anxiety, depresinya juga akan berkurang. Bayangkan, kalau kita depresi, anxiety, kita nggak diobati. Nah, kita bisa melukai diri kita, atau kita bisa melukai orang lain. Sama nggak bagusnya kalau kita melukai diri kita itu kita rasanya pengen nyakar, pengen jambak, pengen apa. Dan kita ketika cerita sama orang kita tambah stres. Kenapa? Kamu itu lu kurang bersyukur. Kamu cuma dikasih ujian kayak gitu. Kita tambah stres lagi. Nah itulah makanya kita butuh obat di situ. Jadi
Setan membuat kita ragu-ragu. Dan ingat ya tadi di awal pembukaan, saya sampaikan semoga pertemuan kali ini tuh menjadi pembuka, penyempurna, pembuka kita untuk kemudian belajar untuk memahami lebih baik lagi, insya Allah ya. Kemudian saya punya banyak teman-teman psikiater Kak Sasha yang Masya Allah solih dan solihah, dan mereka memberikan masukan baik terkait obat-obatan itu ya. Gitu. Ketika ibadah rasanya datar banget, kata terapis istirahat, kita boleh mengkonsultasikan, bisa jadi ini adalah salah satu dampak emosional kita. Jadi, memang ada ya beberapa gangguan psikologis itu yang namanya, sebetulnya bukan hanya ibadah. Ini anhedonia. Jadi kita merasa hambar terhadap semuanya. Ibadah iya, jalan-jalan iya, kesenangan tuh kayaknya kita hidup itu udah, kenapa ya hidup ini kok kayaknya biasa aja, orang seneng mau lebaran, orang seneng mau Ramadan, orang senang dapat hadiah, kok aku enggak? Karena kita ada gangguan psikologis di situ. Dan itu bisa dibantu nanti dengan obat. Karena kita emosi kita ada yang salah loh. Orang itu kan harusnya kalau dicubit nangis, kalau dimarahin dia kalau nggak ganti memarahi, dia menarik diri. Orang kalau dicubit, dipukul harusnya dia menangis. Tapi ada orang-orang dengan gangguan emosi itu, gangguan psikis itu memang responnya itu salah. Nah, chat ya yang belum sempat saya baca mungkin. Mungkin satu lagi ya Bunda dari kolom komentar. Baik, silahkan. Ini ada yang menarik ini Bunda. Ini bertanya mengenai kecemasan. Nah, ini sejujurnya seringkali mengalami tangan bergetar tanpa sebab dan berpikir buruk terhadap orang padahal hanya melihat sepintas. Apakah itu termasuk gangguan psikis juga? Saya juga pernah emosi terhadap orang yang sangat saya hormati, walaupun sudah meminta maaf, namun rasa bersalah seringkali timbul di benak lagi dan membuat menangis. Bunda, apakah bagaimana cara kita selain berdoa dan meminta maaf kepada seseorang yang kita lukai, apakah ada cara lain untuk lebih sabar lagi dan mengendalikan hal buruk tersebut? Terima kasih. Baik, saya tadi ini ya dengan mungkin waktunya berapa menit nih, karena ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi Iya. maksudnya pertanyaannya ini apa? Bentar tadi. Jadi tentang ini, saya ingin garis bawahi tentang cemas, tangan bergetar. Ini sudah sesuatu yang perlu disikapi dengan serius ya, adindaku ya, Kak Eli ya. Jadi kalau memang di situ ada yang, di Mataram ya, ada psikolog yang bisa di ini, karena respon psikis itu kan di dalam ya. Tapi kalau kemudian sudah sampai keluar, sudah sampai terekspresikan keluar nih, berarti dalamnya udah nggak kuat gitu ya. Kan kita sebetulnya kalau kita masih normal kondisinya semua itu, kita kena hantaman apapun kita masih bisa, iya deh, iya gitu kan ya. Masih bisa tersenyum, masih bisa ini ya. Tapi kalau kemudian sudah tangan kita gemetar, itu tangan kita gemetar, udah cemas gitu, kepala kita pening, itu berarti kan sudah di dalamnya udah nggak karu-karuan itu. Nanti tolong dicermati apakah tangannya, ini saya pikir tangan yang bergetar sudah cukup sering ya, berarti ada di dalam, ada yang harus ada yang harus dicermati, dibongkar mungkin perasaannya, kemudian dirunut lagi. Gitu. Harapan saya adalah kita yang berkumpul di sini jangan sampai ya yang namanya, ingat ya, yang namanya gangguan psikis itu nggak kelihatan, tapi nanti dampaknya luar biasa. Kalau orang kena flu kelihatan, tapi kalau orang gangguan psikis itu sampai nanti kemudian meledak nggak karu-karuan barulah kelihatan. Harapan saya jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita sayangi diri kita dan cermati diri kita di bulan Ramadan.
Tahan bergetar tanpa sebab dan berpikir buruk terhadap orang yang hanya melihat sepintas. Bisa jadi penyebab tangan bergetar ini saya belum lebih dalam ya kita berdiskusi. Penyebab tangan kita bergetar dan ada orang yang melintas dan kita kemudian berpikir buruk terhadap satu orang, itu bisa jadi karena kita punya trauma terhadap orang tertentu. Misalnya saya pernah trauma dengan orang berjilbab putih seperti Kak Lina. Jadi saya punya ya kenalan seorang yang dia pernah punya bentrokan keras dengan seorang muslimah berjilbab. Khusus jilbabnya warna itu. Misalnya sebut aja warna putih. Setiap kali dia bertemu kemudian orang yang sekilas seperti itu, dia langsung dan dia tidak bisa mengontrol ini. Jadi kayaknya dia tuh gemeter, tangannya gemeter. Nah, dia memang harus diterapi karena trauma dia banyak ya, dan salah satunya menumpuk di sisi itu. Kalau dia sudah punya masalah dengan orang, dia akan terus mengingat peristiwa itu dengan sangat mendalam. Nah, ini memang sesuatu yang kurang sudah di ambang batas normal. Jadi kalau kita punya kesalahan, bukan kemudian kita nggak mau bertobat ya. Kalau kita punya kesalahan, saya melakukan kesalahan kepada Kak Lina, saya merasa bersalah dan kepikiran selama seminggu, 2 minggu, sampai pengen harus ketemu, minta maaf. Kadang-kadang minta maaf sekali, belum cukup, minta maaf 2 kali, 3 kali. Manusia seharusnya, manusia ya, secara otak itu 2 minggu itu sudah lupa. Semua, jadi jangan kaget dengan diri kita yang kok, tadi ya ada pertanyaan ya, supaya gimana kita tidak hanya baik di Ramadan ini. Saya katakan bahwa kakak kalau tidak Ramadan ini baik, kemudian kakak tidak baik di bulan yang berikutnya, bukan berarti kakak adalah orang jahat atau orang jelek. Itu justru otaknya normal. Karena itulah sebabnya agama ini diturunkan. Kenapa kita orang laki-laki sholat Jumat seminggu sekali? Kenapa kita kemudian ada puasa ayam mulbit sebulan 3 kali? Karena secara repetisi otak itu ketika dikasih nasihat itu maksimal itu cuma 2 minggu bertahan. Dan itu menandakan otak kita waras, otak kita keingat. Kalau kita nasihat cuma sekali dan kemudian itu menancap sampai 10 tahun kemudian, ada nasihat-nasihat yang seperti itu, tapi rata-rata hanya 1-2 nasihat, umumnya nasihat itu akan cepat menguap. Berarti otak kita normal. Nah, bagi yang kemudian punya masalah dan 2 minggu belum menguap, punya masalah sebulan belum menguap, punya masalah 3 bulan belum menguap, ada sesuatu yang salah. Bisa jadi memang kita adalah orang yang terlalu fokus ya. Attention deficit disorder atau attention ADHD, attention hyperactivity malah mungkin ya, hiperaktif. Ada orang-orang yang kemudian dia susah banget mengalihkan fokusnya dari sesuatu. Nah, itu juga harus dibantu dengan terapi. Nah, makanya kemudian bisa jadi yang terjadi pada kakak-kakak hari ini sesuatu yang, tapi nanti perlu di ini ya, belum berarti kemudian Kak Eli ini, waduh ini udah gangguan nih, belum tentu. Bisa jadi ini karena lagi punya masalah agak parah dengan satu orang dan itu kebuat terus. Tapi insya Allah kalau 3 bulan udah sembuh berarti itu sudah normal. Tapi kalau ini masih membekas sampai setahun, nah ini harus kemudian dicermati lagi ya. Nah itu tadi ya mungkin ya bagaimana kita berdoa dan meminta maaf terhadap seseorang yang kita lukai, kita mencoba berkomunikasi. Komunikasi itu memang awalnya akan ada der-der-dornya ya mungkin ya. Kita sudah minta maaf baik-baik, kemudian misalnya saya minta maaf sama Kak Lina dan Kak Lina bilang, biasa banget minta maaf nanti diulangin lagi gitu, kayak gitu ya. Nggak apa-apa, itu namanya kita sedang berkomunikasi. Tapi nanti insya Allah seiring komunikasi itu akan ada yang terobati dengan waktu. Mungkin begitu ya Kak Eli, mohon maaf kalau kemudian nggak maksimal. Nanti bisa dilanjutkan yang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin akan saya jawab via IG, kalau saya izin, kalau mungkin bikin video-video atau bikin tulisan di IG ya. Semoga bisa dibaca. Dengan nama yang saya samarkan kalau memang tidak berkenan namanya dipublish. Gitu. Nah, Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta ya. Mohon maaf nih kepada peserta yang lain yang mungkin sudah membuat pertanyaan di kolom komentar, tetapi belum terjawab karena keterbatasan waktu. Ini nggak terasa sudah 9:30 Bunda. Saking asiknya kita belajar nih tentang bagaimana sih di Ramadan ini kita bisa mindfulness dan juga mendapatkan inner peace atau ketenangan batin dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik Bunda, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah di-share kepada kami dan juga tentunya kepada rekan-rekan yang sudah
stay ya membersamai acara ini hingga akhir gitu. Saya ulang seizin reminder untuk bisa mengirim link absensi ya, mengisi link absensi di kolom komentar. Situ juga insya Allah akan ada kontak person dari tim kita di mitrasaka.id untuk tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikeluarkan. Baik, nggak terasa sudah di penghujung acara ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa bermanfaat tentunya dan juga bisa kita implementasikan nanti dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan juga mudah-mudahan kita semua disampaikan nanti oleh Allah ya di bulan Ramadan kita penuh dengan kemenangan dan kita juga saling mengingatkan ya, saling menyebar kebaikan sesuai dengan tema kita adalah peaceful and giving, tebar kebaikan untuk semuanya insya Allah. Baik, semoga Bapak Ibu juga yang kami hormati, demikian ya insya Allah rangkaian acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Sinta Yudisia yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan juga sesi diskusi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya Lina Josalinka dan tim dari mitrasaka.id memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan boleh menghubungi kami ya di nomor yang sudah tertera untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ada acara satu sesi lagi di akhir nanti tanggal 27 Februari 2025 bersama Bunda Ambar ya. Tentunya kita juga akan membahas banyak tentang menyambut bulan Ramadan 1446. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Minta pemenangnya ya Kalina ya, 2 orang ya. Baik, nanti tolong dipilih. Oke, terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Masya Allah.